Masih di sini bareng gua Dule di Dongeng Hip Hop Dule. Yo hey. Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? D-U-L-E. BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Say what? D-U-L-E. One and only. Yo, back again with me di ULE. Dan gue langsung nyambung aja ya dari episode sebelumnya. Gue ngebahas mengenai hip hop sebagai sebuah kebudayaan. Dan gue udah menceritakan bahwa setelah menjadi sebuah kebudayaan, hip hop itu unsur-unsur pembentuk hip hop itu bertambah, yang tadinya menjadi dari 4 menjadi 9. Nah, oke? Nah, kita udah ngebahas sampai unsur kelima, yaitu beatbox. Unsur berikutnya adalah, nih, banyak orang yang menganggap remeh, tapi ternyata dia adalah juga merupakan sebuah unsur dari pembentuk kebudayaan hip hop, yaitu street fashion. Oke? Street fashion atau fashion jalanan. Fashion itu adalah gaya berbusana. Nah, dulu waktu zaman-zaman gue masih hip hop, sekarang sih mungkin beda lagi ya. Waktu zaman-zaman gue baru-baru mulai ngulik hip hop, anak hip hop itu identik dengan baju yang gombrang. Apapun yang gede dipakai, makin gede makin keren. Oke? Sehingga jangan heran kalau waktu zaman gue dulu ada anak yang bisa ngabisin bahan sampai 3 meter cuman buat celana 1 biji doang. Ada. Selain celananya digedein, kantongnya juga gede. Oke, gua aja dulu pernah punya celana yang kantongnya gede banget, sampai 1 buah botol air mineral yang isi 1,5 liter tuh bisa masuk, pem. Yang nongol cuman tutupnya doang. Itu zaman itu. Dan itu tren waktu zaman itu. Jadi kalau sekarang ya ketawain aja, nggak apa-apa. Oke, nah, street fashion. Street fashion ini dia distintif dan signifikan. Kelihatan banget mana yang hip hop, mana yang enggak. Kelihatan banget. Walaupun ada beberapa pakem street fashion di jalanan ya, seperti kayak misalnya yang pernah berkembang di UK, di London, punk ya. Itu juga street fashion. Lantas misalnya kalau waktu zaman-zaman metal juga dulu ada street fashionnya, yang emang berbasis basicnya adalah dari genre musik metal sendiri gitu, yang identik dengan rambut gondrong, t-shirt hitam misalnya, terus tulisannya berdarah-darah misalnya ya. Gue juga nggak begitu tahu mengenai itu, tapi itu sebagai contoh. Nah, street fashion di hip hop sendiri juga merupakan sebuah elemen pembentuk hip hop setelah ia menjadi sebuah kebudayaan, karena kita nggak bisa lepas dari itu. Oke? Jadi mulai sekarang kalau lo ngelihat ada orang yang gayanya hip hop banget, udah stop deh diketawain. Oke? Karena dia juga adalah seorang pelaku dari hip hop, dan dia juga seorang aktivis hip hop yang melakukan satu elemen dari kebudayaan hip hop ini. Jadi ya kita saling respect aja, walaupun memang dia cuman istilahnya buat kalian dia cuman sebatas gaya doang hip hopnya. Men, hip hop itu bisa lu bisa jatuh cinta dengan hip hop itu dari mana aja. Bisa dari gayanya doang, bisa dari musiknya doang, bisa dari apapun. Oke? Jadi kita nggak bisa salahin itu gitu. Nah, sehingga mulai sekarang kalau ketemu orang yang gayanya hip hop banget, jangan dicela, mending aja kenalan. Siapa tahu pengetahuannya mengenai fashion hip hop jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Dan itu bisa nambah pengetahuan buat kita, ya kan?
Oke. Itu elemen keenam. Street fashion, ingat. Street fashion. Oke. Elemen yang ketujuh adalah street language. Atau biasanya kita sebut slang, bahasa slang. 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 Bukan yang grup band rock favorit itu, bukan. Nah, slang language atau street language ini menjadi ciri khas hip hop. Kita tahu orang Afro-Amerika biasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya unik. Bahasa Inggrisnya unik. Mereka punya idiom-idiom yang nggak dipakai oleh yang tidak ada di bahasa Inggris baku, dan mereka menciptakan kata-kata yang tadinya nggak pernah ada, walaupun memakai kata-kata bahasa Inggris, tapi merangkainya dan menciptakan satu arti baru, satu pemahaman baru mengenai hal tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan slang language atau slang English ya. Kalau dia bahasa Inggris, slang English. Sama kayak kita di Indonesia juga ada bahasa prokem istilahnya. Itu zaman gue dulu, sekarang bahasa gaul lah istilahnya mungkin ya. Nah, dimana ada kata-kata kayak misalnya pecah. Tuh, paling sering tuh Raditya Dika tuh ngomongin. Pecah banget, gila. Nah, padahal sebenarnya pecah di artian kamus itu adalah sesuatu yang ya pecah aja gitu, rusak atau pecah, ya kan? Nah, tapi kalau pemaknaannya bahasa gaulnya pecah itu adalah sesuatu yang gokil, sesuatu yang nge-hype banget gitu, sesuatu yang hype-nya tinggi sehingga itu adalah sesuatu yang pecah gitu. Nah, itu kan bahasa yang baru gitu, dan baru muncul paling 3 tahun terakhir ini, ya kan? Nah, itu adalah slang language. Sama, setiap bahasa pasti mempunyai slang language-nya sendiri gitu, yang lebih casual, yang lebih sering dipakai oleh anak-anak mudanya, dan lebih mempunyai makna yang bisa berbeda banget dari kata aslinya, atau mungkin bahkan katanya original diciptakan gitu. Kayak misalnya dulu zaman-zaman gue kuliah ada jayus. Lu jayus banget sih. Jayus itu adalah sesuatu yang sok tahu atau sesuatu yang pengen lucu tapi garing. Nah, itu jayus. Zaman dulu ada kata-kata kayak gitu tuh selalu ada. Nah, itu adalah street language, itu adalah slang language, adalah bahasa slang. Nah, di hip hop sendiri butuh sebuah konversi atau sebuah pemahaman yang baru lagi untuk mengerti bahasa Inggris slang yang dipakai di hip hop, sehingga ahli bahasa Inggris yang misalnya British English atau American English masih harus belajar lagi untuk memahami slang English. Oke? Nah, dan American English mempunyai slang English-nya sendiri, dan British English pun mempunyai slang English-nya sendiri, dan itu bisa berbeda banget ya. Seperti kata gue tadi, setiap bahasa pasti mempunyai slang language-nya sendiri gitu. Nah, itu yang dipakai di hip hop, sehingga itu juga menjadi elemen pembentuk kebudayaan hip hop setelah ia menjadi sebuah budaya. Oke? Itu elemen ke-7. Nah, setelah street language ada elemen ke-8. Ke-8. Namanya street knowledge atau ilmu pengetahuan jalanan. Street knowledge ini adalah biasanya hal-hal praktikal yang disampaikan dan beredar di kalangan komunitas-komunitas yang hidup di Bronx, di kawasan kumuh, atau hidup di jalanan. Street knowledge ini adalah ilmu-ilmu praktikal yang awalnya itu adalah sebuah ilmu yang praktikal, ilmu yang lahir dari praktek di jalanan langsung, yang lantas setelah diproses
dan bisa disimpulkan, menemui kesamaan sehingga bisa disimpulkan, sehingga ia menjadi sesuatu yang dia berubah dari sesuatu yang praktikal menjadi sesuatu yang teoritikal, sehingga ia menjadi knowledge. Contohnya misalnya ya, how to stay safe on the street gitu, misalnya gimana lu tetap bisa menjaga keamanan diri lu selama lu berada di lingkungan jalanan, ya kan? Itu sebuah ilmu lagi. Kalau lu nggak tahu, lu bisa mati di pinggir jalan, tahu-tahu dibunuh orang atau apa, atau dirampok, ya kan? Itu street knowledge. Atau mungkin misalnya bagaimana lu tinggal di ghetto dan gimana caranya lu bisa protect yourself dan protect your family. Gimana caranya lu bisa survive, melindungi orang-orang yang lu sayang dari hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Itu juga street knowledge. Atau yang paling simple, how to make money. Dengan tingkat pendidikan yang rendah atau mungkin putus sekolah, ya kan. Habis itu belum lagi dengan ada background rasisme pada waktu itu yang memandang warna kulit, sehingga bagi masyarakat Afro-Amerika mencari pekerjaan itu bukan hal yang mudah. Tapi ada hal-hal yang bisa dijadiin duit. Nah, itu juga disampaikan dalam sebuah ya ilmu praktikal yang how to make money in the ghetto misalnya. Gimana caranya lu dapetin duit tanpa harus bekerja formal misalnya. Ada. Nah, itu semua tuh street knowledge. Dan ada beberapa rapper, beberapa MC yang liriknya itu mengandung street knowledge. Ya contohnya yang kayak tadi yang sebelumnya gue sebutin, KRS-One. Itu liriknya selalu penuh knowledge. Belum lagi orang-orang seperti Talib Kweli, Mos Def, Common misalnya. Hampir semua. Cuman tergantung seberapa berkualitasnya knowledge yang mereka kasih. Ada juga sih yang ngasih knowledge, tapi knowledge-nya ya cuman gimana caranya lu bisa mabok murah misalnya. Men, tolonglah. Itu bukan suatu ilmu yang dibutuhin buat surviving gitu ya kan. Nah, ada orang yang kayak gitu, ada. Jadi ya tergantung knowledge. Makin dibutuhkan sebuah knowledge, dia makin berharga. Makin vital sebuah knowledge, istilahnya menyangkut nyawa manusia misalnya, dia makin berharga. Oke? Nah, street knowledge adalah unsur pembentuk hip hop sebagai sebuah kebudayaan. Nomor 8. Oke? Kita lanjut ke unsur terakhir hip hop. Dia memang paling terakhir, tapi dia adalah unsur yang bisa merubah hip hop yang tadinya cuman berada di ghetto menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang jutaan dolar dan menjadi sesuatu yang bisa menyebar seperti virus secara internasional. Elemen ke-9 adalah street entrepreneurship atau entrepreneurialism atau kewirausahaan jalanan. Ini yang tadi gue sebut di sebelumnya, street knowledge yang memberikan tips-tips how to make money in the ghetto. Nah, yang lantas dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan bisnis yang mengangkat elemen-elemen hip hop ini. Oke? Nah, misalnya, oh itu ada graffiti writers, keren banget karyanya. Oke, karyanya tuh lantas dia disuruh tagging di kertas, terus taggingannya itu lantas dibikin kaos misalnya. Disablon di kaos terus dijualin, dapat duit, jadi industri kaos, ya kan? Dijualin. Nah, atau mungkin ada seorang DJ mainnya gokil banget, lantas dideketin, gue jadi manajer lu lah, boleh nggak? Gue cariin lu job, tapi setiap kali lu dapet job, sekian persen buat gue. Dia making money dengan mengangkat unsur-unsur hip hop yang lainnya. Oke?
Itu yang disebut dengan street entrepreneurship atau street entrepreneurialism, kewirausahaan jalanan. Sebuah wirausaha yang berbasis dari elemen-elemen jalanan tadi, elemen-elemen hip hop tadi. Sehingga dari street entrepreneurship inilah lantas lahir sebuah industri besar, di mana rapper-rapper lantas menjadi kaya dengan penghasilan jutaan dolar. DJ lantas dibayar mahal untuk sekali performance menggelar sebuah party misalnya. Lantas musik-musik produser juga dibayar mahal untuk hanya satu beat yang berdurasi 4-5 menit. Karena dari beat itu rapper-rapper bisa menghasilkan duit yang lebih banyak lagi. Oke. Nah, street entrepreneurship inilah yang pada awalnya yang tadinya cuman pengen making money, making small money, cari penghasilan kecil-kecilan di jalanan dengan mengangkat elemen-elemen jalanan ini, elemen-elemen hip hop yang ada di jalan ini, yang lantas berkembang jadi sebuah industri yang lantas menyebarkan hip hop ke seluruh dunia.